legenda gaun Putri Rupiah. Pada dahulu kala, suatu kerajaan yang dinamakan Kerajaan Nusantara. Kerajaan tersebut mengalami banyak sekali kesulitan. Hal ini disebabkan karena Kerajaan Nusantara memiliki daya tarik bagi kerajaan-kerajaan di belahan bumi lainnya untuk menguasainya. Karena Kerajaan Nusantara merupakan kerajaan yang indah, subur, dan kaya akan sumber daya alamnya. Sang raja dengan 3 orang putranya, yakni Pangeran Emas, Perak, dan Perunggu, beserta seluruh rakyatnya yang berjuang mati-matian untuk kembali menjadi kerajaan yang merdeka. Dengan doa, ketekunan, kerja keras, air mata, bahkan darah yang dikorbankan pada masa-masa sulit dapat dilewati. Bertepatan dengan hal itu, tersebarlah berita bahagia di seluruh negeri bahwa telah lahir seorang putri mahkota, putri yang dinanti-nantikan. Dengan bahagia raja mengumumkan nama putri tersebut, yakni Putri Rupiah. Putri Rupiah tumbuh menjadi putri yang baik, cantik, dan bijaksana. Setiap hari, Putri Rupiah ingin terlihat rapi dan bersih di depan seluruh rakyatnya. Putri juga bukan hanya disayangi oleh keluarga kerajaan, tapi oleh seluruh rakyatnya. Untuk membuat baju yang digunakan oleh Putri Rupiah, sang raja memanggil desainer-desainer hebat, para budayawan, serta orang-orang pintar di Kerajaan Nusantara. Sehingga bahan yang digunakan untuk membuat baju Putri Rupiah dipilih dengan hati-hati dan banyak pertimbangan. Sang raja berpesan bahwa dalam desain baju Putri Rupiah harus menggambarkan tentang keindahan Kerajaan Nusantara, kebudayaan, flora dan fauna yang dimiliki, serta para pendahulu yang berjasa di Kerajaan Nusantara. Selain itu, baju Putri Rupiah harus dibuat sedemikian rupa agar tidak dapat ditiru oleh orang-orang di Kerajaan Nusantara ataupun orang-orang di kerajaan lainnya. Putri Rupiah sangat senang menggunakan baju yang dibuatkan untuknya. Ia akan selalu menjaga dan merawat baju tersebut karena ia menyadari bahwa proses pembuatan baju tersebut tidaklah mudah. Suatu ketika, terdengarlah berita yang menggemparkan Kerajaan Nusantara. Kabar yang menguncangkan ketenangan Nusantara. Para petinggi-petinggi kerajaan, bahkan putra-putri raja, dipanggil oleh raja. Kerajaan sedang tidak baik-baik saja. Setelah semuanya berkumpul, raja menyampaikan bahwa sedang terjadi suatu kekacauan yang disebabkan oleh rakyat Nusantara. Mereka mengeluh terhadap sistem barter yang selama ini digunakan. Mereka merasa rugi karena sistem barter sering kali menimbulkan kesulitan, di mana nilai barang tidak selalu sama. Selain itu, sangat sulit untuk menemukan orang-orang yang memiliki barang yang diinginkan. Hal ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kita harus mencari solusinya. Kemudian, raja memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk memberikan pendapatnya masing-masing. Putri Rupiah berkata, "Ayah, bolehkah Ananda berbicara?" Raja menjawab, "Boleh anakku, apa yang hendak kamu katakan?" Putri Rupiah berkata, "Kita harus mengeluarkan suatu benda sebagai alat pembayaran di kerajaan ini." Pangeran Emas menyela, "Benar sekali ayah, bagaimana kalau alat tersebut terbuat dari emas saja? Kilauan emas akan menggambarkan tentang kejayaan kerajaan kita. Selain itu, emas juga akan melambangkan tentang kekayaan, keabadian, dan kesuksesan." Pangeran Perak berkata, "Saya tidak setuju ayah, emas sangat sulit untuk ditemukan, dan tidak semua rakyat kita memilikinya. Kenapa tidak dari perak saja ayah? Perak akan melambangkan tentang kebijaksanaan, kemurnian, dan kekuatan." Pangeran Perunggu berkata, "Saya rasa bahan yang paling tepat ialah perunggu. Bahan perunggu mudah untuk ditemukan. Selain itu, perunggu juga melambangkan tentang kekuatan dan ketahanan." Raja pun terdiam, lalu memandangi Putri Rupiah serta meminta pendapatnya. Raja berkata, "Ananda Rupiah, lalu apa pendapatmu?" Putri Rupiah menjawab, "Terima kasih ayah. Jadi kakak, menurut adik, alangkah baiknya jika kita mengeluarkan suatu alat pembayaran yang dapat memudahkan rakyat kita dalam menggunakan, menghitung, dan menyimpan.
apa yang disampaikan oleh kakak memang baik adanya, tetapi kita membutuhkan alat pembayaran yang berbeda yang menjadi ciri khas kerajaan kita. Seketika raja terinspirasi ketika melihat putri rupiah berbicara dan memandangi gaun yang digunakan oleh putri rupiah, di mana putri rupiah terlihat sangat anggun dan bijaksana. Raja berkata, "Baik semuanya, saya sudah menemukan bahan yang tepat sebagai alat pembayaran yang sah di kerajaan kita. Alat tersebut saya namakan rupiah, karena terinspirasi dari gaun yang digunakan oleh putri rupiah. Kita akan memilih bahan terbaik, sedangkan untuk desainnya kita akan melibatkan cendekiawan-cendekiawan kerajaan sehingga rupiah akan menjadi suatu karya seni dan rakyat kita dapat bangga dalam menggunakannya. Saya ingin ketika rakyat Nusantara melihat rupiah, mereka akan teringat kepada putri rupiah, putri yang mereka sayangi, sehingga mereka akan menjaga dan merawat rupiah dengan baik. Selain itu, putri rupiah juga lahir bersamaan dengan merdekanya Nusantara. Rakyat Nusantara dapat mengenang jasa para pahlawan dengan memperlakukan rupiah dengan baik. Rupiah akan lahir sebagai hasil kreativitas dan karya seni yang tinggi, menggambarkan tentang perjuangan, keindahan, dan kekayaan alam Nusantara. Semua orang yang hadir pada saat itu menyambut dengan gembira apa yang disampaikan oleh raja. Dengan demikian, lahirlah mata uang rupiah sebagai alat pembayaran yang sah di kerajaan Nusantara. Dan permasalahan pun dapat diselesaikan. Dan sampai sekarang, rupiah masih menjadi alat pembayaran yang sah di Indonesia. Terima kasih.